Selamat hari Minggu, CLCC. Mana suaranya, kan tadi udah minum kopi. Selamat hari Minggu, CLCC. Oke, kembali lagi bersama saya Caca dan juga Firza. Kak Firza. Kita akan masuk ke sesi Critical Thought Session yang hanya ada di setiap minggu keempat. Nah, pertanyaan minggu ini boleh ditampilkan. Kita akan membahas soal, saya percaya nih Kak Firza, kalau penderitaan kita bisa jadi kesaksian buat orang lain. Tapi kadang kita capek kalau kita harus menderita terus. Apa kita nggak bisa bahagia dan menikmati hidup aja? Wow, ini pertanyaannya relate ya, terutama kan di sini predominantly banyak anak muda ya. Kita lihat muka-muka yang pernah menderita ini, yang pernah di ghosting gitu ya. Wah, pernah yang di depan dijanjiin tuh kamu kayaknya. satu-satunya, tiba-tiba ditinggal gitu ya. Wah. Nah, jadi ini pertanyaan relate banget gitu ya, pertanyaan relate banget. Dan kalau buat teman-teman yang pengen cek bahwa kita juga pernah membahas problem of suffering ini, tapi di episode sebelumnya ya. Ya. Nah, kita mau deep dive tentang pertanyaan yang menarik ini. Mengapa sih harus ada penderitaan? Kalau kita buka Alkitab di Kejadian pasal 3, sebenarnya akibat dosa, semua manusia, whether you are believer or not, whether you are atheist, Christian, Muslim, Buddhist, kita semua menderita. Ya. Nah, Alkitab mencatat gitu ya, baik laki-laki, perempuan, itu menderita. Nah, Ya. Roma 3 ayat 23 mempertegasnya, Cak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua berkumpul di sini tuh nggak ada yang suci. Jadi ini adalah sebuah pesan khusus bahwa gereja ini terbuka bagi semua orang, Ya. termasuk pendosa sekalipun. Next slide. Nah, kategori penderitaan nih yang kita mau bahas sedikit-sedikit, kita iris tipis-tipis deh. Boleh, nah, boleh. penderitaan itu ada penderitaan umum yang tadi kita udah bahas ya, mention earlier. Whether you are Christian or not, whether you are atheist or not, kita akan menderita. Nah, contoh penderitaan umum tuh yang kayak gimana sih, Cak? Contoh penderitaan umum mungkin kejatuhan dalam secara ekonomi, ditipu orang atau bahkan dimanipulasi dan bahkan mungkin sampai ke di ghosting orang juga penderitaan sih. Iya, Kak betul. Firza. Yang di ghosting kayaknya aminnya paling kenceng dalam hati itu. Ya. Nah, penderitaan juga ada penderitaan yang lain. Ya. Penderitaan yang orang Kristen tanggung, tapi orang lain seperti ateis atau orang-orang yang non-believer itu tidak tanggung. Ya. Nah, penderitaan macam apa sih? Kita lihat ya. Nah, Alkitab mencatat ada penderitaan yang lain yang kita akan tanggung ketika kita proklaim. Saat kita proklaim ya, kita itu jadi orang Kristen. Ya, Nah, betul. 1 Petrus 1:6 ayat 7 bilang, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu telah seketika harus berduka cita oleh berbagai macam pencobaan. Jadi, jangan percaya tuh kalau ada orang-orang yang, even ya, maaf ya, kalau ada pendeta, doktor teologi sekalipun yang bilang, wah jadi orang Kristen oh, pasti gampang hidupnya, pasti kaya, apalagi pasti sukses, pasti sembuh. Belum tentu. Betul. Saya sering menjumpai ada orang-orang yang merawat imannya dari dia percaya sampai ajal menjemputnya, penderitaannya tidak berakhir. Wow. Nah, Yes. maksud dari Critical Thought Session ini adalah untuk memberitahu kita, apapun kondisinya, seberapa berat tantangan yang kita hadapi, Tuhan Yesus tetap yang terbaik. Ya. Nah, kita diajak untuk berengkuh penderitaan. Ini bayangin ya, we are giving you a logic simpelnya. Simple logiknya. Kita menyembah Tuhan Yesus, right? Ya. Tuhan yang kita sembah mengambil rupa sebagai manusia. Tuhan yang kita sembah saja menderita, bro. Masa kita nggak mau menderita? Ya, Yesus tuh difitnahkan segala yang jahat, Ya. disalah mengerti orang. Siapa yang pernah disalah mengerti orang? Diomongin di belakang. Tuhan Yesus kita pernah merasakannya. Ya. Ya. Nah, apa sih makna dari pikul salib dan bayar harga? Nah, ini kan dua kata yang kita sering umumin kan, yang sering kita dengerin. Kalau kita kasih dengar curhat orang, bayar harga, pikul salib. Apa sih artinya? Pikul salib dan bayar harga, in a simple terms, mati keinginan daging kita. Or in the other words, I will say, dunia sudah tidak menarik lagi bagi kita yang sudah percaya. Wow. Wow. Nah, kita akan lihat cerita-cerita dari para rasul, ya. Ya, ada ayat yang sangat menghibur saya. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya.
Nah, kata dikaruniakan ini berarti dikasihi, diberikan sebagai hadiah. Nah, bahkan Paulus sendiri kalau kita belajar, dia bilang mati untuk Kristus, hidup kalau hidup bagi Kristus, mati justru adalah keuntungan. Nah, apakah kita tidak boleh bahagia dan menikmati hidup? Ini Cak pertanyaannya, million dollar questionnya. Roma 12 ayat 12 bilang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. So the main things of this critical thought session bilang ini, apapun penderitaan yang Bapak Ibu alami saat ini, itu adalah sebuah kehormatan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu telah menerimanya walaupun dia tidak layak. So ketika teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara merasakan gak adil Tuhan, saya tuh udah orang baik, saya pelayanan tiap hari, why bad things happen on me? Ingatlah, Tuhan Yesus mengambil penderitaan saudara 2000 tahun yang lalu dan dia tidak komplain. Nah, akhirnya kita ingat bahwa hanya melalui Roh Kudus kita dapat memperoleh sukacita sejati. Kita dapat menerima segala penderitaan itu dengan sukacita. Sebab kita melihat bahwa kekristenan bukan berarti tidak menderita, tetapi meresponi penderitaan dengan benar. Nah, saya mau tutup ini dengan satu cerita, Cak. Boleh, Kak. Saya melayani sepasang yang sangat gemar melayani. Jadi kalau kita lihat bahwa orang yang sering ada di mimbar gitu, by the way, ini pasangan bukan ada di CLCC ya, jadi jangan cari di CLCC. Jangan cari-cari siapa namanya ya, jangan bergibah gitu ya. Nah, pasangan ini jatuh dalam dosa free sex. Bayangin, setelah mereka berbulan-bulan melakukannya dan mereka merasakan seperti tidak ada apa-apa. Dan Tuhan menegur mereka. Dan mereka menangis dan mereka menyesal. Dan mereka mengakui pada saya dan istri karena we counseling them. Saya tidak mau terjebak lagi dalam dosa. Setelah mereka melakukannya, bertobat, repenting, 6 bulan kemudian, saya tanya, ada yang beda nggak? Oh banyak. Ketika saya melayani, saya tidak jadi tertuduh lagi. Ketika saya membagikan kisah ini, saya nggak malu. Walaupun saya pernah jatuh dalam dosa free sex, saya tahu bahwa cerita ini dapat memberkati pasangan yang lain supaya tidak jatuh lagi seperti saya dan pasangan. Dan itulah justru kebebasan yang Kristen tawarkan. Kita tuh jadi bebas bukan karena melakukan hal-hal yang orang lain lakukan. Kita menjadi bebas karena kita hidup benar dan kudus seperti Kristus. Supaya the intimidating from the devil doesn't concern us again. Jadi saya akan tutup ini dengan satu quotes dari Paul Washer. Salah satu pembicara favorit saya, dia bilang gini, I will not trade these difficult years for all the prosperity in the world. God knows what each one of us must suffer in order to be confirmed of the image of Christ. Dan dia kasih ilustrasi bagus. Kalau dunia kita taruh pada timbangan di sebelah kanan dengan segala gemerlapnya dan segala keindahannya, dan Yesus kita taruh di sisi timbangan lainnya, timbangan itu akan selalu berat sebelah pada Kristus. And that's why we are always choosing Christ over the world. Wow, thank you so much Kak Firza. Dan mungkin gimana kita melihat ya teman-teman, apa fokus kita, mata kita tertuju kemana. Kalau misalnya kita tim Persib, kita akan membela dia abis-abisan. Kalau kita tim MU, walaupun dia dihujat segimanapun juga, tapi kita tetap bangga kita ada di tim mereka. Kita menjadi supporter tim MU. Sama dengan Tuhan, di mana kita ada di tim dia, hal-hal yang mungkin di luar itu yang kelihatannya bagi dunia itu menarik, buat kita itu gak menarik. Karena kita ada di timnya Tuhan. Kita memiliki hati dan mata seperti dia. Jadi apa yang menurut dia tidak baik, itu juga kita pandang gak baik ya kan. Dan apa yang menyenangkan hati dia, itu juga akan menyenangkan hati kita. Jadi bagi kita orang Kristen pun, kita bisa enjoy life. Karena kita juga memakai kacamata yang serupa dengan Kristus ya Kak Firza ya. Dan yang tadi Kak Firza ceritain juga, mungkin ada couples yang counseling, mungkin itu bukan di CLCC tapi mungkin juga ada di CLCC. It could happen on everybody. Dan kalau misalnya ada yang merasa lagi ada di titik itu, lagi bergumul, please do contact us leaders dan bahkan home leader. Kalian gak sendiri dan kita pengen kita bisa sama-sama bertumbuh bareng-bareng.
Nggak cuma dari titik sempurna, tapi justru dari titik terbawah ya Kak Firza ya. Dan kalau misalnya masih banyak pengen ada pertanyaan, pengen ngobrol lebih lagi, kita mau mengundang saudara untuk datang ke hari Jumat. Di jam 8 malam di lobi depan kita akan ada critical thoughts discussion. Jadi buat saudara yang ingin memperdalam iman atau bahkan mempertanyakan ada hal yang mengganjal di hati dan pikiran, boleh banget nanti kita akan ada di sana. Kalian boleh datang di lobi depan, oke? Dan sebelum kita memulai ibadah, saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama membacakan satu ayat dari, boleh dimunculkan dari 1 Petrus 2 ayat 12. Mari kita bacakan sama-sama 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melewat mereka. Wow, bahkan ayat minggu ini juga korelasi ya Kak Firza dengan pembicaraan kita, discussion kita. Semoga dari sini kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan lebih lagi. Dan tanpa lama-lama lagi kita akan memasuki ke ibadah. And see you guys on the next critical session. Thank you.